Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laode Husuna, salah satu mahasiswa pasca sarjana program Ilmu Manajemen semester 1 tahun 2021 pada Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang era baru manajemen pada bab 3, lingkungan dan budaya perusahaan. Di sini saya membahas tentang lingkungan dan budaya. Pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan yang eksternal. Jika lingkungan eksternal mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, maka budaya harus mendorong ke arah yang terciptanya layanan yang baik. Dari kebiasaan budaya kita harus sering kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap karyawan atau terhadap teman sendiri. Jika lingkungan meminta pengambilan keputusan teknis yang hati-hati, maka nilai-nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Kemudian saya membahas tentang budaya adaptif. Peneliti di Harvard terhadap 207 firma di Amerika Serikat menggambarkan hubungan kritis antara budaya perusahaan dan lingkungan eksternal. Perlu kita ketahui bersama bahwa budaya perusahaan yang kuat tidak menjamin kesuksesan bisnisnya, kecuali jika budaya tersebut mendorong ke arah adaptasi yang sehat terhadap lingkungan eksternalnya. Ciri budaya adaptif: manajer peduli akan pelanggan dan orang-orang internal serta proses-proses ke arah perubahan yang bermanfaat. Jadi ketika kita memimpin suatu perusahaan, kita harus memberikan contoh yang baik kepada karyawan-karyawan kita sehingga perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian karyawan-karyawan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan tenaganya, pikirannya yang terbaik kepada perusahaan kita. Budaya yang sehat membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Kemudian di dalam suatu perusahaan kita harus menjaga kebersihan, menjaga etika kepada para karyawan dan terutama kepada pimpinan perusahaan. Kemudian kita membahas jenis-jenis budaya. Jenis-jenis budaya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah budaya penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah budaya pencapaian. Yang ketiga budaya keterlibatan, dan yang keempat budaya konsistensi. Kemudian budaya penyesuaian. Budaya penyesuaian ini muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon yang cepat dan tepat, dan biasanya para pimpinan perusahaan ini mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Makanya setiap mengambil keputusan ini sangat berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam perusahaan. Kemudian manajer mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk dengan cepat mengenali, memahami dan mengartikan signal-signal dari lingkungan ke dalam respon perilaku yang baru. Jadi ketika kita memimpin suatu perusahaan, kita harus mengenali sifat-sifat karyawan-karyawan kita, terutama karyawan yang berada di sekitar kita. Pegawai memiliki otonomi untuk membuat keputusan dan bertindak dengan bebas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru. Jadi para karyawan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan agar keputusan-keputusan itu tidak berdampak kepada perusahaan yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah budaya pencapaian. Cocok bagi organisasi-organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungannya eksternal, tetapi tanpa keharusan untuk adanya fleksibel dan melakukan perubahan. Berorientasi pada hasil sehingga menghargai adanya persaingan
keagresifan inisiatif, perorangan dan kerelaan bekerja keras dan lama demi pencapaian hasil. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis budaya yang ketiga adalah budaya keterlibatan. Ini menekankan pada fokus internal terhadap keterlibatan dan peran pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Jadi ketika kita memimpin perusahaan atau menjadi karyawan di suatu perusahaan, kita harus bisa menyesuaikan diri kepada karyawan-karyawan yang lain atau kepada pimpinan-pimpinan perusahaan, sehingga kita melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan baik kepada pimpinan atau teman-teman yang ada di sekitar perusahaan kita atau teman-teman yang ada di dalam suatu ruang di dalam lingkungan perusahaan kita. Jenis-jenis budaya ini menempatkan nilai yang tinggi terhadap terpenuhnya kebutuhan pegawai dan organisasi. Manajernya menekankan nilai-nilai seperti kerjasama, perhatian terhadap pegawai dan pelanggan, serta tidak memandang perbedaan status. Jadi ketika kita menjadi manajer di suatu perusahaan tersebut, kita harus bisa bekerja sama dengan karyawan, kita harus bisa memperhatikan karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai kita yang bekerja dengan baik dan tidak memandang perbedaan status yang ada di dalam lingkungan perusahaan kita. Kemudian kita masuk kepada ciri budaya yang keempat, budaya konsistensi. Budaya konsistensi ini sangat penting bagi internal perusahaan. Ketika kita menjadi pimpinan perusahaan atau kita menjadi karyawan perusahaan, kita harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik, sehingga perusahaan bisa memberikan keuntungan yang luar biasa agar lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan tetap stabil, sehingga perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Ciri budaya ini adalah cermat dan patuh terhadap aturan. Jadi ketika perusahaan memberikan aturan pulang jam 6 ya kita harus pulang jam 6, masuk jam 8 ya kita harus masuk jam 8. Ciri budaya ini adalah kita tidak bisa melanggar aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Mendukung dan menghargai cara rasional dalam bekerja. Ketika suatu pimpinan perusahaan atau suatu karyawan perusahaan melakukan yang terbaik kepada perusahaan, memberikan keuntungan yang besar, memberikan keuntungan yang luar biasa kepada perusahaan tersebut, pimpinan perusahaan harus mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan suatu reward atau hadiah kepada karyawan-karyawan yang melakukan atau yang bekerja dengan baik, sehingga karyawan-karyawan yang lain bisa termotivasi dan memberikan dorongan kepada karyawan-karyawan yang belum memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ketika ada salah saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.